Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Amira Andika Rifdayanti. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai konsep dasar perpajakan. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menge-share materi kita pada hari ini. Bisa dilihat di sini pembahasan kita adalah membahas tentang konsep dasar perpajakan. Nah, sebelum kita lanjut, di sini, ada sedikit CPMK yang akan didapatkan nantinya, di mana dengan adanya CPMK ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengetahuan dasar-dasar perpajakan. Nah, di mana kita tahu bahwa pajak itu merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat Indonesia. So, jadi apa sih pajak itu? Menurut pandangan anak-anak, menurut pandangan kita, pajak itu apa? Jadi pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan atau keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ibarat kata pajak itu dari kita sendiri ke negara yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itulah kenapa kita pentingnya mengetahui apa itu pajak. Di dalam pajak juga kita akan mengenal unsur-unsur yang terkandung di dalam pajak. Unsur yang pertama yaitu adalah iuran, di mana iuran itu berasal dari rakyat kepada negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa ada imbalan langsung. Jadi di sini kita tidak merasakan imbalan saat ini, tapi imbalannya akan kita rasakan di waktu-waktu yang akan datang. Dan yang keempat, ini yang paling penting, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Bahwa kita ketahui dengan pajak, nantinya uang pajak itu akan didistribusikan mulai dari untuk kesehatan, mulai dari pendidikan, pelayanan, serta infrastruktur. Nah, ini adalah empat-empat unsur yang terkandung di dalam pajak. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih fungsi pajak. Jadi fungsi pajak itu yang pertama itu sebagai anggaran. Dia berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara dalam bentuk APBN. Yang kedua, dia sebagai stabilitas. Stabilitas ini apa fungsinya? Untuk menjaga kestabilan ekonomi, menekan laju inflasi, mencegah deflasi, dan mencegah keseimbangan perekonomian agar tetap sehat. Yang ketiga, dia berfungsi sebagai mengatur. Mengatur di sini apa maksudnya? Jadi dia sebagai alat untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perekonomian sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, dia sebagai retribusi pendapatan, di mana dia berfungsi untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengalihkan sebagian pendapatan dari yang mampu kepada yang tidak membutuhkan. Nah, itu adalah empat fungsi dari pajak itu. Setelah kita mengetahui empat fungsi pajak itu, kita akan mengetahui juga prinsip-prinsip pajak. Jadi, prinsip pajak yang pertama adalah adil. Adil di sini, pajak harus dikenakan secara adil, sesuai dengan kemampuan ekonomi si wajib pajak itu. Jadi dia tidak memandang status si wajib pajak. Yang kedua, dia adalah kepastian. Jadi kepastian di sini maksudnya pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan aturannya yang pasti bagi semua pihak. Jadi nggak bisa nih si A dikenakan pajak 10%, sedangkan si B karena ada hubungan kedekatan dia dikenakan hanya 5% gitu. Jadi kepastian di sini yaitu tadi, dia sudah memiliki aturannya. Yang ketiga itu adalah kemudahan.
Kemudahan di sini pajak harus mudah dipahami. Jadi pada saat kita ada memiliki suatu transaksi yang berhubungan pajak, kita sudah tahu, oh iya kita makan di restoran, oh iya pajak yang dikenakan di dalam restoran itu adalah 10%. Itu tadi kemudahan. Jadi kemudahan di sini si wajib pajak itu memahami berapa besaran yang harus dia potong, apa yang harus dia bayar. Yang keempat, dia itu bersifat fungsinya sebagai efisiensi. Efisiensi di sini adalah biaya pungutan pajak harus lebih kecil daripada penerimaan pajak yang diperoleh. Jadi ibarat kata kita makan di restoran dengan total makanan kita itu misalnya ada 50.000, maka pajak yang akan dikenakan itu tidak akan mungkin lebih dari 50.000 persentasenya gitu. Terus yang kelima itu adalah kecukupan. Kecukupan di sini maksudnya yaitu tadi pajak harus dapat menghasilkan penerimaan yang cukup untuk membiayai pengeluaran negara. Yang keenam itu adalah kesamaan. Kesamaan di sini yaitu tadi tidak membeda-bedakan ya. Jadi wajib pajak berada dalam keadaan yang sama. Jadi kalau mentang-mentang dia anaknya Pak Presiden, misalnya dia tidak akan dikenakan pajak. Tidak. Di sini dia menganut fungsi yaitu adalah kesamaan. Siapapun golongannya, apabila berhubungan dengan pajak, maka dia akan dikenakan pajaknya. Terus yang ketujuh adalah daya pikul. Daya pikul yaitu tadi, pajak harus dikenakan sesuai dengan kemampuan ekonomi si wajib pajak. Yang kedelapan, tidak mengganggu perekonomian. Pajak tidak boleh menghambat kegiatan dan investasi si masyarakatnya sendiri. Yang kesembilan, itu berfungsi sebagai transparansi. Transparansi di sini yaitu tadi, pengolahan pajak harus terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat. Makanya pajak itu setiap tahun pemerintah akan nge-share nih ke masyarakat bahwa oh masyarakat Indonesia di tahun 2026 pendapatan pajak kita sekian. Itu tadi, dia bersifat sebagai transparansi. Semua pihak bisa mengecek berapa pendapatan pajak di Indonesia dalam 5 tahun terakhir misalnya. Dan yang terakhir, dia sebagai akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu tadi, pengelolaan pajak harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sudah pasti siapa yang membuat itu yang nanti akan mempertanggungjawabkan laporannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas sistem pungutan pajak di Indonesia. Jadi di Indonesia itu memiliki 3 sistem pungutan pajak ya. Yang pertama itu adalah self-assessment system, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Jadi ini contohnya yaitu tadi PPh orang pribadi, PPh badan, dan PPN. Yang kedua, dia sebagai official assessment system, yaitu besaran pajak yang harus dibayar sudah ditentukan oleh petugas pajak. Seperti kita suka bayar pajak PBB, itu di sana sudah tertera berapa nominal yang harus kita bayarkan. Ya, selanjutnya yaitu withholding system. Withholding system ini pembayaran pihak ketiga diberikan wewenang untuk memotongkan pajak. Seperti yaitu tadi PPh pasal 21, PPh pasal 23. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan pajak. Jadi di dalam pajak itu ada 5 pengelompokan. Pengelompokan yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu pajak ada yang bersifat subjektif dan ada bersifat sebagai objektif. Apa bedanya? Jadi kalau bersifat subjektif yaitu tadi pajak memperhatikan keadaan pribadi si wajib pajak. Contohnya adalah PPh orang pribadi, PBB. Terus bagaimana sedang bersifat objektif? Bersifat objektif yaitu tadi pajak tidak memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, tetapi objeknya. Jadi yang di sini dilihat adalah objeknya. Contohnya apa? Contohnya yaitu tadi PPN, PPh pasal 222 ataupun bea materai.
Yang kedua, pengelompokan berdasarkan pemungutannya. Pemungutannya adalah apa saja? Pajak pusat dan pajak daerah. Kita ketahui masyarakat cuma taunya, oh PPh pasal 21, oh PPh pasal sekian. Padahal berdasarkan pungutannya itu terdiri menjadi dua. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau pajak pusat itu terdiri dari apa? Jadi pajak pusat itu contohnya adalah PPh, PPN, PBB, bea masuk itu adalah bagian dari pajak pusat. Jadi pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan pajak daerah fungsinya apa? Jadi pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Salah satu contohnya yaitu tadi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, itu adalah bagian dari pajak daerah. Yang ketiga, berdasarkan cara pungutnya. Jadi kalau berdasarkan cara pungutnya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung yaitu tadi dipikul sendiri oleh wajib pajak, tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun. Transaksinya apa? Transaksinya seperti PPh dan PBB. Sedangkan pajak tidak langsung, yaitu tadi pajak pada akhirnya dapat dibebankan. Jadi kita bisa membebankan ke orang lain. Contohnya apa? Contohnya itu adalah PPN, PPNBM, dan bea masuk. Berdasarkan objeknya, pengelompokan berdasarkan objeknya bisa kita ketahui ada yang berdasarkan pajak penghasilan, pajak konsumsi, pajak harta, pajak perdagangan internasional. Sedangkan berdasarkan sifat pembebanannya, ada pajak yang bersifat progresif dan ada pajak yang bersifat profesional. Apa? Kalau pajak bersifat progresif, yaitu tadi pajak tarifnya meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Sedangkan profesional, pajak yang tarif pajaknya tetap. Dan berapapun besaran pajaknya, dia tetap akan sama. Dia tidak mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan. Jadi, siapa sih setelah kita bahas tentang macam-macam pajak? Jadi, siapa nih pihak yang termasuk ke dalam wajib pajak? Jadi, yang termasuk ke dalam wajib pajak itu ada dua pihak. Yang pertama itu adalah orang pribadi. Orang pribadi ini yaitu tadi orang pribadi yang mana dia merupakan subjek pajak, baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun luar negeri. Bagaimana kriterianya? Yaitu tadi yang pertama dia sebagai karyawan, dia sebagai pekerja, ya, pekerja aktif. Yang kedua bisa juga dia sebagai pengusaha. Yang ketiga dia berprofesi sebagai dokter misalnya, notaris ataupun konsultan. Yang keempat, dia sebagai petani, nelayan, peternak, tapi dengan kriteria tertentu ya nominal pajaknya. Dan yang terakhir itu adalah artis atau influencer ya. Nah, itu adalah wajib pajak berasal dari orang pribadi. Tapi kalau untuk wajib pajak berasal dari badan itu terdiri dari PT, CV maupun firma, yayasan, koperasi ataupun BUMN, BUMD, yang penting dia adalah badan usaha lainnya. Itu adalah bagian dari wajib pajak. Jadi kalau kita ketahui bahwa oh ternyata diri kita sendiri, orang pribadi itu adalah bagian dari wajib pajak. Tapi kita lihat dulu transaksi apa yang kita timbulkan nantinya. Ya. Baik, di sini setelah kita tahu bahwa siapa-siapa saja pihaknya, di sini kita juga mengetahui bahwa hak wajib pajak itu sendiri. Jadi ada beberapa hak bagi wajib pajak. Hak yang pertama dia memperolehkan informasi. Jadi dia memperolehkan informasi, jadi pajak yang akan dibayarkan dia itu jelas. Dia dapat informasi secara rinci. Oh, transaksinya sekian. Oh, nominal yang harus dibayar sekian. Yang kedua, dia memperoleh pelayanan. Jadi,
pada saat dia akan datang ke kantor pajak, dia diberikan pelayanan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga, kerahasiaan data. Ya, setiap wajib pajak akan dijamin kerahasiaan datanya, tidak akan disebarkan kemana-mana. Yang keempat, mengajukan keberatan. Jadi apabila ada nominal pajak yang tidak sesuai atau nominalnya terlalu besar, maka kita bisa banding. Kita masih bisa berdiskusi dengan orang pajak. Tapi yang itu tadi ya, sesuai dengan peraturan. Yang kelima, ya tadi mengajukan banding apabila kita keberatan. Jadi pada saat kita sudah berdiskusi dan kita merasa keberatan, kita bisa melakukan banding. Yang terakhir yaitu tadi memperoleh perlakuan yang adil. Jadi kita tidak dibeda-bedakan, maupun kita bayar pajak bisa dalam 1 tahun 500.000, itu tetap akan diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan gitu. Itu untuk wajib pajak, hak wajib pajak. Nah, sedangkan setelah kita membahas tentang hak, maka kita akan membahas tentang kewajiban. Kewajiban kita apa nih sebagai wajib pajak? Kewajiban yang pertama yaitu tadi, kita harus mendaftarkan diri kita untuk memperoleh NPWP. Tanpa kita sadari, semua transaksi di bank misalnya itu rata-rata akan mempertanyakan pada saat pertama kali kita buat NPWP, pada saat pertama kali kita akan buat buku bank, pasti pertama kali ditanya ada nggak NPWP-nya. Yang kedua itu tadi menghitung dan membayar pajak. Pada saat kita sudah tahu transaksi kita menimbulkan pajak, maka kita harus menghitung dan membayar pajak itu. Yang ketiga yaitu tadi melaporkan SPT-nya kita. Yang keempat menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan. Yang kelima menyimpan dokumen. Yang keenam memberikan data dan informasi yang benar. Jadi pada saat kita melakukan pelaporan pajak di Cortex itu pelaporannya harus benar. Tidak ada kita kurang ataupun tambahkan besarannya. Jadi pada saat kita penginputan di Cortex itu adalah nilai yang realnya, tidak dimain-mainkan, tidak dikurang, tidak dilebihkan. Dan yang terakhir itu bersifat kooperatif. Jadi yaitu tadi kita harus benar-benar pada saat ada suatu temuan, kita harus berani untuk mempertanggungjawabkannya, nggak lari lah ya. Nah, setelah kita tahu, selanjutnya kita akan bertanya, uang pajaknya untuk apa? Apakah uang pajak itu digunakan untuk aktivitas apa nih? Baik, di sini akan ada 10, jadi ada 10 kategori apa saja yang bisa digunakan untuk aktivitas uang pajak kita. Jadi uang pajak kita itu digunakan untuk yang pertama untuk pendidikan. Tanpa kita sadari masyarakat Indonesia sudah merasakan maupun dia sudah merasakan bagi masyarakat yang tidak mampu dia bisa mendaftarkan ke KIP. Dan juga sekarang seluruh masyarakat Indonesia itu sudah harus menempuh pendidikan sampai dengan SMA. Itu SMA negeri diberikan gratis. Yang kedua yaitu tadi kesehatan. Kesehatan sendiri sebelumnya kita sadari bahwa hanya orang-orang mampu saja yang bisa ke rumah sakit. Tapi sekarang dengan adanya pajak itu, kesehatan untuk semua kalangan itu yang bagi tidak mampu itu digratiskan. Dengan cara yaitu tadi adanya BPJS. BPJS sendiri kita lihat bahwa di puskesmas, di rumah sakit tidak dibeda-bedakan. Tidak ditanya, kamu dari BPJS mampu atau tidak? Enggak kan? Tapi yang terjadi apa? Cuma ditanya, oke pengguna apa BPJS ataupun jaminan kesehatan lainnya? Itu saja yang ditanya. Ya, jadi kesehatan itu tidak memandang siapapun kamu. Yang ketiga, infrastruktur. Tanpa kita sadari dulu infrastruktur hanya dirasakan masyarakat-masyarakat kota saja. Tapi sekarang kita bisa lihat orang-orang di pelosok, orang-orang di dusun, tanpa kita sadari sekarang jalanan sudah semuanya itu menggunakan aspal. Tidak ada lagi jalan tanah merah. Mungkin ada beberapa, tapi setidaknya yaitu tadi tidak terlalu banyak. Yang keempat itu adalah perlindungan sosial. Jadi yaitu tadi ya perlindungan sosial. Yang kelima yaitu tadi sebagai pertahanan dan keamanan.
Di sini ya, tanpa kita sadari, kita merasa aman, tentram itu dikarenakan adanya ya itu tadi dari pihak kepolisian, dari tentara, di mana aktivitas mereka juga dibiayai dari uang pajaknya kita. Yang keenam itu sebagai pembangunan ekonomi. Di sisi lain, dia mendukung UMKM, di mana pemerintah suka memberikan dana bantuan bagi UMKM. Jadi pemerintah suka memberikan kucuran dana nih bagi UMKM yang ingin berkembang. Terus yang ketujuh sebagai pelayanan publik. Kedelapan, penegak hukum dan keadilan. Kesembilan, lingkungan hidup, dan terakhir untuk pembiayaan negara lainnya. Ini adalah 10 ya, 10 susunan yang mana uang pajak kita itu digunakan untuk aktivitas apa saja. Karena ya pasti kita tanya kan, atau jangan-jangan uang pajaknya digunakan untuk korupsi ya? Padahal enggak. Aktivitas semua ini adalah aktivitas yang dikeluarkan dari pajak. Akibatnya apa nih? Jadi apabila masyarakat Indonesia tidak mau bayar pajak, efeknya apa? Ini ada 6 efek yang akan kita rasakan. Yang pertama sudah pasti sanksi administrasi bagi kita si wajib pajak itu sendiri. Yang kedua sanksi pidana apabila kita sudah menerima teguran dari kantor pajak tidak pula membayar pajak. Maka kita akan diberikan sanksi pidana. Yang ketiga yaitu tadi merugikan negara. Kenapa merugikan negara? Yaitu tadi tanpa kita sadari ya, aktivitas anggaran kita itu berasal dari pajak. Dana sosial yang dikucurkan pemerintah ke masyarakat, dana kesehatan, dana pendidikan itu semua berasal dari pajak. Jadi otomatis pada saat kita tidak membayar pajak, maka negara akan rugi. Yang keempat, fasilitas publik terbatas. Jadi, udah terasa nantinya hanya daerah-daerah tertentu saja yang merasakan fasilitas. Bisa jadi nanti jalan yang di pelosok itu semuanya tanah jadinya. Ya uangnya dari mana? Pemerintah untuk membangun suatu jalan, uangnya dari mana kalau bukan dari pajak? Maka efeknya tadi, fasilitas publik akan terbatas. Kita mau mengurus administrasi itu akan butuh waktu. Maka dari itu, efeknya yaitu tadi, fasilitas publik menjadi terbatas. Yang kelima, beban pajak lebih berat bagi yang taat pajak. Ya, ketika banyak orang yang tidak membayar pajak, maka beban pajak itu bisa jadi nanti akan diperbesar persentasenya. Awalnya kita hanya bayar pajak restoran itu adalah 10%. Karena dia lihat, oh masyarakat Indonesia dikit nih yang bayar pajak. Gimana caranya? Ya udahlah kita naikkan nih persentase pajaknya. Nanti kan orang-orang yang taat ini akan bayar. Nah, itulah efeknya. Dan yang terakhir itu menghambat kemajuan bangsa tanpa kita sadari, yaitu tadi ya, negara-negara yang berkembang itu daya saingnya akan menurun nih apabila yaitu tadi kesejahteraan masyarakatnya tidak meningkat. Jadi suatu negara itu akan dikatakan berhasil apabila kesejahteraan masyarakatnya mengalami peningkatan. Jadi masyarakatnya lebih banyak yang menempuh pendidikan yang lebih baik lagi. Kita bisa rasakan sekarang yaitu tadi ya, dengan adanya pajak ini akan banyak pihak-pihak yang diuntungkan yaitu adalah masyarakat itu sendiri, bukan pemerintah, tapi kita sendiri. Ya, jadi yang harus kita ingat adalah pajak yang kita bayar hari ini adalah investasi ke depan untuk masa depan. Ya, betul tadi di awal bahwa pajak itu imbalannya tidak saat ini kita rasakan, tapi kita rasakan di tahun-tahun berikutnya. Oke, jadi maka dari itu jangan pernah kita berpikir untuk ngapain sih bayar pajak padahal pajak itu menguntungkan. Bagi siapa? Bagi masyarakat sendiri. Oke, baik. Setelah kita bahas tentang pajak, di sini saya ada sedikit pembahasan studi kasus ya, di mana kita tahu bahwa pajak itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Nah, saat ini sebelumnya di tahun kemarin itu Presiden Joko Widodo itu
membangun jalan tol. Nah, studi kasusnya yaitu tadi yang pertama adalah pemerintah membangun jalan tol, sekolah, rumah sakit, jembatan baru di berbagai daerah. Dana pembangunan tersebut berasal dari penerima pajak. Jadi berkata dananya berasal dari ya kita pengumpul pajak itu. Di mana pajak itu merupakan pajak yang dibayarkan itu digunakan untuk negara untuk membiayai pembangunan. Nah, salah satunya pembangunannya ini adalah jalan tol, sekolah, rumah sakit, jembatan. Menjadi pertanyaan, ini akan menjadi studi kasus yang nantinya teman-teman akan bahas nih bersama-sama. Yang pertama, studi kasus kita fungsi pajak apa yang terlibat di dalam kasus pajak. Di mana kita sudah tahu bahwa fungsi pajak itu ada beberapa fungsi. Nah, dari beberapa fungsi ini masuk ke bagian mana nih? Yang kedua, apa sih dampaknya jika masyarakat tidak bayar pajak? Apa yang kita rasakan apabila pajak itu tidak kita bayarkan nantinya? Dan soal yang ketiga yaitu mengapa pajak disebut sebagai sumber penerimaan negara paling utama. Nah, yang ketiga ini lebih ke pendapat kalian masing-masing. Jadi, yang ketiga silakan kalian memberikan pandangan dan pendapat kalian sendiri. Ya, ini ada studi kasus yang nantinya sebelum materi besok dimulai akan kita bahas sedikit. Oke, baik. Jadi pada intinya ya, anak-anakku, pada intinya yang harus kita ingat itu adalah pajak yang kita bayar hari ini adalah masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Ya, jadi jangan pernah kalian berpikir ngapain kita bayar pajak. Baik, sekian dari materi saya pada hari ini. Apabila nanti anak-anakku ada yang mau bertanya atau kurang paham, bisa nanti komen di kolom chat atau nanti kita akan buat suatu forum yang membahas tentang konsep dasar pajak. Saya eh, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.